Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Restu Saputra, mahasiswa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan di Universitas Negeri Gorontalo tahun 2022. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membawakan presentasi tentang strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Salah satu perkataan yang paling saya ingat dari Ki Hajar Dewantara adalah, pendidikan itu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Setiap anak atau siswa merupakan suatu pribadi yang unik, yang mempunyai karakter khas yang membedakannya dengan siswa lainnya. Bahkan, seorang anak yang kembar sekalipun, ia tetap mempunyai karakter dan watak yang berbeda. Maka sesungguhnya, setiap anak atau peserta didik harus memperoleh penghargaan sebagai individu yang mendapatkan perlakuan sesuai dengan kekhasannya. Mengapa? Karena sesungguhnya sejak dilahirkan, setiap anak memiliki perilaku, watak, karakter, bakat, minat, tingkat emosional, kecerdasan yang berbeda pula. Lalu, bagaimana sebaiknya guru melaksanakan pembelajaran di kelasnya? Siswa adalah subjek belajar, tapi seringkali guru mengingkari teori belajar ini. Banyak guru yang mengamini kebenaran teori belajar, tapi tidak sedikit pula yang secara terang-terangan atau sembunyi masih melakukan praktik guru sebagai pusat belajar. Padahal, metode yang baik dilakukan dengan pembelajaran berorientasi pada siswa atau student center. Ki Hajar Dewantara membedakan kata pendidikan dan pengajaran dalam memahami arti dan tujuan pendidikan. Menurutnya, pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan proses pendidikan dalam memberi ilmu atau berfaedah untuk kecakapan hidup secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan memberi tuntunan kepada segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Jadi, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan pengajaran merupakan usaha persiapan dan persediaan untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam hidup bermasyarakat maupun hidup berbudaya dalam arti yang seluas-luasnya. Menurut filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, guru mempunyai tugas untuk amon, emban, atau momong, mengemban. Maka guru diibaratkan sebagai seorang pengasuh, fasilitator, yang mempunyai peran dalam mengasuh, membimbing sang anak dengan ikhlas, sesuai bakat dan minat yang diasuh. Maka guru hendaknya mencermati garis kodrat kemampuan siswa agar jiwanya merdeka lahir dan batin. Anak-anak mempunyai kodratnya masing-masing. Guru mempunyai tugas mulia untuk menuntun kodrat tersebut. Melalui pendidikan, guru akan menuntun anak yang sudah mempunyai kodrat baik akan menjadi lebih baik lagi. Ada 5 konsep dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai seorang manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Ki Hajar Dewantara memiliki keyakinan bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka pendidikan menjadi salah satu kunci utama untuk mencapainya. Pendidikan dapat menjadi ruang berlatih dan bertumbuhnya nilai-nilai kemanusiaan yang dapat diteruskan atau diwariskan. Kemudian, selain menuntun dan ilustrasi bahwa pendidik adalah seorang petani, maka pemikiran lainnya yaitu budi pekerti. Budi pekerti merupakan perpaduan harmonis antara pikiran, perasaan, dan kehendak, sehingga
memberikan tenaga atau semangat. Selanjutnya adalah bermain. Aktivitas bermain merupakan bagian dari dinamika belajar terpadu yang ada pada setiap tahap tumbuh kembang anak. Dan yang terakhir, Ki Hajar Dewantara mengingatkan tentang pendidikan yang harus berpihak pada anak. Pendidikan harus mengapresiasi, harus memberikan penghargaan kepada anak sebagai manusia, terpenuhi tumbuh kembangnya menjadi insan dengan budi pekerti, cipta, rasa, karsa, dan dorongan untuk berkontribusi pada masyarakat. Ayo, Bapak Ibu Guru, kita bergerak bersama. Bergerak untuk kontribusi positif dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, mulai dari kita sebagai guru, mulai dari sekarang, dan mulai dari hal-hal yang kecil, yakni dalam proses pembelajaran di kelas. Maka, ayo Bapak Ibu Guru, ayo bergerak bersama untuk melaksanakan merdeka belajar di kelas melalui kreativitas dan inovasi pembelajaran. Buanglah semua hal-hal yang selama ini membelenggu kreativitas kita sebagai guru. Terima kasih.